Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswa kelas 10 MIPA. Pada video ini kita akan mulai memasuki bab baru, yaitu KD4 tentang gerak lurus. Pada bab ini kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama adalah video ini terkait besaran fisis pada gerak lurus. Untuk materi kedua ada gerak lurus beraturan. Materi ketiga ada gerak lurus berubah beraturan, dan yang nanti terakhir adalah materi keempat tentang gerak vertikal. Baik, kita masuk saja pada materi pertama, yaitu besaran fisis pada gerak lurus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kepada kalian bahwa terdapat cabang ilmu fisika atau konsentrasi pada bidang fisika, terutama dalam bidang gerak, yaitu ada kinematika dan dinamika. Ada dua perbedaan di antara keilmuan ini, di mana kinematika itu adalah mempelajari fenomena gerak tanpa mempertimbangkan faktor penyebabnya. Jadi ketika nanti kalian membaca buku-buku terdapat judul kinematika gerak lurus, itu artinya pada bab itu hanya mempelajari beberapa besaran-besaran fisisnya, seperti posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, dan seperti itu. Kita meninjau sebuah gerak tanpa memperhatikan kenapa benda itu bisa bergerak. Nah, di dinamika itu kita mempelajari fenomena gerak dengan mempertimbangkan apa penyebab benda itu bisa bergerak. Nah, nanti di sini berkaitan dengan hukum Newton karena terdapat gaya yang itu merupakan penyebab dari benda bisa bergerak. Untuk lebih jelasnya tentang dinamika gerak itu nanti akan dipelajari di semester genap. Ya, jadi untuk gerak di kelas 10 semester 1 ini kita fokus ke bidang kinematikanya. Seperti itu, paham ya? Oke. Lanjut. Sekarang yang pertama kita awali dengan memahami konsep gerak lurus. Jadi misalkan saya memiliki dua orang, ada Ana dan Ani. Dia melakukan sebuah gerak dengan menaiki sepeda. Kita lihat untuk gerakan Ana adalah seperti ini, dan gerakan Ani seperti itu. Nah, dari kedua gerakan ini kita bisa simpulkan bahwa Ana tidak bergerak lurus dan Ani bergerak lurus. Kalau tadi sudah bisa melihat, Ana bergeraknya tidak seperti tidak lurus ya, jadi bergelombang seperti itu. Kalau Ani dia bergerak lurus. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa gerak lurus itu adalah gerakan suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus. Ya, jadi selama kita meninjau gerakan benda itu bisa dibuat lintasannya lurus, itu berarti termasuk atau dikategorikan gerak lurus. Seperti kita menjatuhkan sebuah benda ya dari ketinggian tertentu, itu kan bergeraknya lurus, kita bisa menggambar lintasan khayal yang berbentuk garis lurus. Ya, seperti itu. Itu adalah konsep gerak lurus. Sekarang untuk besaran fisis yang pertama, karena tadi kinematika kita mempelajari beberapa besaran fisis. Yang pertama ini adalah jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah besaran skalar, artinya dia hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Tetapi jika perpindahan itu adalah besaran vektor, dia memiliki nilai dan arah. Nah, bagaimanakah sebenarnya perbedaan lebih jelasnya antara dua besaran ini? Saya akan berikan kalian sebuah animasi. Misalkan ini ada posisi awal, ini ada posisi akhir. Ada sebuah mobil yang dinaiki oleh sebuah pengemudi bergerak seperti berikut. Kita lihat. Nah, pergerakannya seperti tadi ya, dia mengikuti rute yang warna hijau ini. Nah, dia jadi tidak bergerak lintasannya dia berbelok-belok seperti ini. Nah, yang disebut dengan jarak itu adalah lintasan yang warna hijau. Jadi jarak itu adalah ukuran panjang total lintasan yang dilalui benda. Jadi total lintasannya. Nah, sedangkan untuk perpindahan, ya, perpindahan itu adalah ini, yaitu adalah ukuran panjang garis lurus antara posisi awal sampai posisi akhir.
Jadi kesimpulannya, jika jarak itu adalah total lintasan, tapi jika perpindahan itu hanya garis lurus antara posisi awal hingga posisi akhir. Itu konsepnya di situ. Next. Nah, saya akan lebih berikan contoh kepada kalian. Ini ada sebuah stickman ya. Stickman itu animasi orang yang berbentuk batang seperti ini ya, garis seperti itu. Ini ada mainannya ya, stickman itu. Dia sedang bergerak pada sebuah, misalkan ini ada lapangan ya, seperti itu. Ini hanya animasi saja. Dimana lapangan itu panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh stickman jika pergerakannya seperti ini? Nah, oke gitu ya. Dia dari sini menuju ke bawah, balik lagi. Nah, sesuai dengan pengertian tadi, kita dapatkan bahwa jarak itu adalah total lintasan, sehingga totalnya ya, sehingga 30 tambah 10 tambah 30 tambah 10. Nah, seperti itu. 80 meter. Lalu perpindahan adalah garis lurus dari posisi awal. Posisi awalnya kan di sini. Sampai posisi akhir. Nah, posisi akhirnya di mana? Juga di sini. Sehingga perpindahannya 0 ya, karena dia kembali ke posisi semula, seperti itu. Paham ya? Ini agar kalian lebih memahami tentang jarak dan perpindahan. Next. Setelah kalian memahami jarak dan perpindahan, itu nanti akan dihubungkan dengan besaran yang selanjutnya, yaitu kelajuan dan kecepatan. Di mana kelajuan itu adalah besaran skalar dan kecepatan adalah besaran vektor. Kelajuan itu didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh benda dalam waktu tertentu. Ingat ya, kelajuan hubungannya dengan jarak, sehingga kita bisa membuat sebuah persamaan V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dan T waktu tempuh. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh benda dalam waktu tertentu. Jadi sangatlah berbeda kelajuan dengan kecepatan ya. Kalau kelajuan hubungannya dengan jarak, kalau kecepatan hubungannya dengan perpindahan, karena sama-sama besaran skalar dan skalar dengan skalar ya. Kelajuan dengan jarak itu skalar, perpindahan dengan kecepatan adalah vektor. Nah, begitu. Jadi berbeda ya kelajuan dengan kecepatan. Jadi mulai sekarang kalian bisa memahami itu. Untuk persamaannya sama dengan persamaan kelajuan, sehingga V sama dengan delta S per delta T. Di sini ada delta, itu artinya perpindahan, membedakan dengan simbol untuk jarak. Kalian bisa ya bersendiri ini ya untuk satuannya. Next. Nah, ada lagi yang terakhir, itu adalah tentang kecepatan dan kelajuan sesaat. Misalkan kalian menggunakan sepeda motor, kalian pasti akan melihat bahwa jarum penunjuk kelajuan pada speedometer itu berubah selalu. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kecepatan Anda itu 20 meter per sekon. Nah, itu belum tentu. 20 meter per sekon itu kapan? Nah, jadi besarnya kecepatan sesaat disebut kelajuan sesaat. Nah, jadi sesaat itu artinya saat waktu tertentu. Jadi ketika kalian melihat tampilan speedometer, misalkan saat waktu atau saat interval waktu kapan, itu saat itulah yang disebut dengan kelajuan sesaat. Misalkan kalian bisa lihat ini adalah kelajuan sesaatnya sebesar ini 70 ya, ini adalah 72 km per jam. Jadi yang ditampilkan pada speedometer itu adalah kelajuan sesaatnya, bukan rata-ratanya. Karena apa? Karena sesaat itu adalah saat itu, saat waktu tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi waspadalah dalam konsep sesaat. Ya, jadi sesaat itu nanti untuk lebih detailnya adalah menggunakan konsep limit mendekati 0, tetapi pada materi tidak akan saya berikan. Yang jelas kalian memahami kelajuan sesaat sesuai dengan yang saya berikan ini. Oke, seperti itu ya. Next. Sekarang ada contoh soal. Ada sebuah sepeda motor bergerak dari kota A menuju kota C melalui kota B seperti ini.
Nah, pertanyaannya tentukanlah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata jika waktu tempuhnya AB 3 jam, BC 4 jam. Sama dengan materi sebelumnya, slide sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu bahwa kelajuan itu hubungannya dengan jarak dan kecepatan dengan perpindahan. Kita tentukan terlebih dahulu untuk jarak yang ditempuh berarti adalah 6 ditambah 8. Oke, seperti itu. Lalu untuk perpindahan, kalian sudah memahami bahwa perpindahan itu adalah garis lurus dari posisi awal hingga posisi akhir. Sehingga kita bisa tarik garis lurus antara A sampai C. Nah, ini adalah menggunakan Pitagoras ya, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka sisi miringnya adalah 10 km. Oke, begitu ya. Untuk waktu tempuh sama AB ditambah BC, berarti 7 jam. Sehingga setelah kita dapatkan jarak dan perpindahannya serta waktu tempuhnya, kita bisa mencari untuk kelajuan dan kecepatan. Ya, seperti itu. Tinggal menggunakan rumus yang sudah saya berikan tadi. Oke, paham ya? Next. Sekarang besaran yang terakhir adalah percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan selama selang waktu tertentu. Nah, saya akan berikan sebuah ilustrasi kepada kalian. Semisalkan ada sebuah mobil yang mula-mula dia kecepatannya 0. Jadi diam ya. Lalu mobil itu diberikan percepatan. Nah, ini percepatan ke kanan positif nilainya ya, sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga karena dia dari diam, maka karena percepatan itu perubahan kecepatan selama selang waktu. Artinya 2 meter per sekon kuadrat ini, kecepatan benda ini berubah 2 meter per sekon setiap 1 sekon. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika 1 sekon kemudian kecepatannya jadi berapa? Jadi 2 meter per sekon ya. Kalau 1 sekon setelah itu, berarti pada waktu kedua sekon jadi berapa kecepatannya? Ya berubah 2 lagi, berarti bertambah menjadi 4. Seperti itu. Saat waktu ketiga sekon, ya waktu detik ketiga begitu, maka akan berubah 2 lagi sehingga menjadi 6. Nah, seperti itu. Ya. Nah, keadaan seperti ini kita bisa simpulkan ini keadaan yang dipercepat. Ya, dipercepat karena arah percepatan ini panah vektornya searah dengan arah vektor dari kecepatan. Nah, jadi kita bisa simpulkan seperti itu. Oke, paham ya? Next. Sekarang ada ilustrasi kedua. Semisalkan ada sebuah benda, nah ini ya, pada waktu ke 0, dia masih dalam keadaan bergerak dengan kecepatan sebesar 28 meter per sekon, tetapi vektor kecepatannya ke arah kanan. Lalu dia mendapatkan percepatan yang arah vektornya ke kiri sebesar negatif 5 meter per sekon kuadrat. Nah, dalam kondisi ini kita bisa melihat bahwa vektor percepatan berlawanan dengan vektor kecepatan. Nah, inilah yang disebut dengan perlambatan. Jadi, makna negatif 5 meter per sekon kuadrat ini artinya perubahan kecepatan yang dialami oleh truk ini itu akan menurun sebesar 5 meter per sekon setiap 1 detik. Nah, sehingga pada detik ke-1 kecepatannya akan berkurang menjadi 23. Ya, ditandai dengan vektor ininya yang semakin pendek. Karena dulu waktu kalian belajar vektor masih ingat ya, panjang vektor menyatakan besarnya. Lalu pada detik kedua, maka dia akan turun 5 lagi menjadi 18. Lalu detik ketiga turun lagi menjadi 13. Nah, nanti inilah yang disebut konsep perlambatan. Paham ya? Jadi kalau kamu nanti sehari-hari ya naik motor digas terus direm gitu. Nah, saat pengereman itu artinya apa? Terjadi vektor percepatan yang berlawanan dengan arah gerak. Ya, seperti itu. Nanti kalau sampai, Pak, berarti nanti kalau sampai 0 ya nanti benar sampai 0. Dan nanti kalau vektor percepatannya senantiasa muncul ketika dia masih 0, ketika dia sudah 0 V-nya, berarti dia akan bergerak berlawanan arah. Nah, seperti itu. Jadi jadinya dipercepat.
Ya, begitu. Jadi misalkan nanti ini sampai 0, terus percepatannya yang negatif 5 masih ada, berarti benda ini nanti akan bergerak ke belakang dengan percepatan atau pertambahan kecepatan yang senantiasa konstan, yaitu 5 nambah 5 nambah 5 begitu, tetapi bergeraknya kebalik. Nah, begitu ya. Next, ini tadi kesimpulannya ya, jika kecepatannya berkurang maka terjadi perlambatan. Oke. Sehingga kita bisa membuat sebuah persamaan bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan ya dibagi waktu yang dibutuhkan, atau A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V itu adalah perubahan kecepatan, itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Seperti itu. Untuk selang waktu adalah T. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan percepatan seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, setelah kalian memahami uraian materi ini tentang besaran fisis pada gerak lurus, ya, kalian bisa melakukan pendalaman materi ataupun menguji pemahaman kalian dengan mengerjakan soal-soal ini seperti biasa. Silakan nanti diupload di e-daring fisika. Ya, ini nomor 1, kalian bisa menentukan bagaimana perpindahan yang dilakukan oleh benda. Nah, silakan ingat, perpindahan itu adalah apa? Garis lurus dari posisi awal hingga posisi akhir. Diingat lagi ya, nanti silakan ditarik ini berapa. Nah, lanjut nomor 2, ini kalian suruh diminta untuk mencari kecepatan rata-ratanya. Tadi bagaimana kalau kecepatan berarti hubungannya dengan perpindahan ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah nomor 3. Nah, ini adalah sebuah peristiwa kontekstual. Ada data tentang perjalanan mobil dari kota Semarang ke kota Salatiga. Nah, ini kalian silakan cari kecepatan rata-ratanya. Saran saya untuk nomor 3 ini kalian mencari terlebih dahulu bagaimana jarak untuk setiap arah. Nah, jadi misalkan kalian cari terlebih dahulu. Ini misalkan nomor 1 ini, ketika kecepatan 50 waktunya sekian, itu kalian gambarkan vektornya dulu, ya, vektor posisinya. Setelah itu nanti kalian digabung-gabungkan, nanti tinggal dicari perpindahannya. Jadi dari timur berarti gambar vektor ke timur, ya, lalu gambar vektor ke selatan, vektor ke barat, nah itu vektor jaraknya ya. Vektor perpindahannya. Nah, kalian gambarkan dulu untuk setiap kejadian data ini. Berarti nanti ada 4 vektor seperti itu ya. Nanti kalian tarik, baru kalian tarik perpindahannya dari posisi awal hingga posisi akhir. Ini seperti materi vektor di bab sebelumnya. Ya, seperti itu. Saya rasa ini untuk materi pertama kita tentang besaran fisis pada gerak lurus. Selamat belajar. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.